aku berbeda pendapat loh dengan Pak Jokowi itu soal presiden. Beliau itu lebih setuju dengan presiden melalui partai politik. Sementara aku berjuang melalui independen. Aku jadi jubir beliau tuh aku bilang nggak ada masalah. Ya aku bilang sebenarnya yang duluan jadi calon presiden aku sebenarnya. Pak Jokowi Kalau begitu. Tapi kalau sama saya Pak kan Jokowinya kan jelas betah begitu kan ya, karena sudah tahu ya dan dalam begitu. Tapi, menjadi juru bicara itu kan tidak hanya ke, atasan dalam hal ini presiden, tapi juga bersama betul. kolega yang ada di kiri kanan, yang isinya ya mungkin orang partai politik gitu kan ya, dan Ya ya ya. lain-lain. Itu nah Ya. berhubungan dengan mereka juga betah gitu Bang Fajrul? Eee, akhirnya saya harus betah ya. Kan pada dasarnya kan saya ini kan 1 kali 24 jam, Mmm, 7 hari seminggu ini kan harus mendampingi presiden. Jadi kan saya nggak boleh nih mematikan HP gitu kan ya. Kan selalu bisa langsung dari beliau, bisa langsung dari ajudan, atau biasa juga dari Mensesnek, Pak Pratikno, atau juga Pak Menseskap. Jadi mhm, biasanya disampaikan kepada Pak Pratikno, disampaikan kepada Pak Seskap, disampaikan ke saya, selain langsung ke saya gitu ya, atau dari ajudan beliau gitu. Jadi praktis sebenarnya beliau pernah waktu manggil saya yang pertama kan, "Mas Fajrul 1 kali 24 jam loh ya menghubungi saya dan saya menghubungi Anda." "Oh begitu ya Pak? Iya Pak, siap." Saya kan, waduh 1 kali 24 jam nih. iya, Ya itu yang terjadi hari-hari ini. Jadi gitu. mhm, Nah tapi akhirnya lama-lama kan juga sekitar saya sudah hampir 8 bulan ya. Akhirnya mhm, tahu juga sih iramanya. Biasanya memang sebelum Covid itu memang Senin sampai Jumat itu biasanya Jumat siang itu rapat kita dengan beliau, mau rapat terbatas, rapat kabinet, rapat paripurna. Jumat itu siang setelah Jumatan sama-sama dengan beliau, itu biasanya udah keluar kota tuh. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu keluar kota. Keluar mmm, kota atau keluar negeri. Jadi saya pakai apa itu yang namanya koper itu udah di mobil 2 tuh kan. Satu ditinggal, satu di mobil. Nanti kita tiba-tiba datang jam 2 kita berangkat katanya. Oke, udah berangkat aja naik pesawat RI1 itu kan. Udah keluar kota ya ikut aja terus dengan beliau gitu ya. Tapi iya, karena kondisinya kan beliau orang sangat egaliter itu. Jadi suasananya santai banget. Kan seperti itu ya. Tapi kan memang saya harus juga memperhatikan protokoler. iya. Nggak boleh saya tiba-tiba berjalan paling depan di depan beliau ya, saya harus di belakang. Kalau beliau bicara ke pers gitu ya, kalau ada menteri, menteri di belakang sedikit, saya di belakang sedikit gitu kan ya. Jadi kalau ada 1 langkah, saya 1 langkah setengah. Iya. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada protokol-protokol juga yang harus dipatuhi begitu. Oke. Ya, Nah, ya ini, eee, mungkin next kita ngobrol banyak lagi karena ada pertanyaan-pertanyaan lainnya juga soal, beliau ya, Pak Jokowi. Tapi, saya ingin refleksi sedikit Bang Fajrul boleh ya? Karena Bang Fajrul sebagai aktivis di tahun 80 akhir, 90, 2000 dan hari ini pun ada di istana. Kita 75 tahun merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya ingin ada hal apa yang mungkin secara personal atau dari pemerintah yang ingin disampaikan karena di tulisan 75 bawahnya kan ada tulisan Indonesia Maju, betul ya, Bang maju, Fajrul ya? betul Itu betul. harapan, doa, atau memang kita sekarang sudah maju sih sebetulnya kalau pandangan Bang Fajrul? Eee, itu nation branding kan, sebuah Mmm, negara kan tetap perlu branding ya, nation branding. Indonesia maju, kalau apa, Inggris kan Great Britain, Inggris Raya kan mhm, begitu ya. Ada kalau beberapa negara yang lain. Nah, Indonesia maju ini, itu semacam kalau kita tuh semacam niat kita lah ya, motivasi kita bahwa apapun yang kita kerjakan arahnya ke arah Indonesia maju. Nah, itu yang kemudian diterjemahkan nation branding itu diterjemahkan oleh presiden kalau di dalam periode 2019 ke 2024 ini presiden itu harus presiden yang bekerja, the governing president gitu. Nah, kemudian di kabinet Indonesia Majunya menjadi the governing government. Nah, itu kan ada kemudian diturunkan dalam bentuk yang disebut panca kerja prioritasnya itu, yang tadi oh saya oke, sebutkan, iya, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, debirokratisasi, deregulasi, dan kemudian transformasi ekonomi. Nah, itu
ujungnya apa sih kalau 2045 kalau kata Presiden Jokowi, Indonesia maju itu adalah Indonesia 5 besar di dunia nih. Setelah Cina, Tiongkok, kemudian Amerika, kemudian ada Jepang, ada India, ada Jerman gitu ya. Tapi ada Indonesia di 5 besarnya itu. Mudah-mudahan sih sebenarnya urutannya Tiongkok, kemudian Amerika, kemudian yang berikutnya apa ini ya? Mungkin India, Indonesia bisa nomor 4 lah. Dan yang lain di Jepang aja mungkin bisa kita susul. Nah, itu rencana di 2020, 2045 pas 100 tahun Indonesia maju. Indonesia merdeka. Terus 2024 kita harapkan sebenarnya Indonesia sudah menjadi negara dengan pendapatan yang tinggi ya begitu. Harapannya seperti itu. Nah, Oke. termasuk salah satunya makanya sekarang ini kan kita mati-matian nih membangun infrastruktur Indonesia sentris, termasuk salah satunya kan ibu kota negara baru di Bukit Sepaku, Penajam, Kalimantan Timur. Harapan apa? Karena supaya Indonesia sentris ini betul-betul jadi kan harus ada pemerataan. Jawa ini kan udah 60% kue ekonominya. Sumatera 20% kue ekonominya, menyumbang ekonomi Indonesia. Kalimantan tuh cuma 8%. Belum lagi yang yang namanya Sulawesi, Bali, NTT, Papua itu kan kecil-kecil. Nah, Presiden mau memindahkan di tengah, yaitu di Bukit Sepaku, Penajam, Kalimantan Timur ini dengan harapan ini menjadi epicentrum. Bukan saja epicentrum ekonomi, tapi epicentrum teknologi, sains, kemudian juga kebudayaan. Nanti di sana kan ada namanya klaster untuk riset dan inovasi. Ada klaster kesehatan, ada klaster pendidikan di ibu kota baru itu. Nah, ini sekarang progresnya sudah sampai di undang-undangnya. Sekarang sudah insya Allah akan segera masuk ke DPR. Nah, ini harapannya seperti itu. Jadi 2045 5 besar dunia. Kayak gitu dari 216 negara di dunia, Indonesia menjadi 5 besar dunia, itu harapannya seperti itu. Kalau 2024 itu akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Nah, jadi kita sebagai negara, kalau dalam istilahnya Bung Karno itu sudah berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kalau kita dorong ke sana nanti ada yang dapat Nobel begitu ya. Wah, itu kan orang Indonesia belum ada yang dapat Nobel, Iya, mudah-mudahan betul. dapat seperti itu. Kan biasanya kalau negara ekonominya maju, itu sains dan teknologinya juga maju. Nah, itu yang kita harapkan begitu. Iya. Nah, Bang itu Fajrul, Indonesia maju itu brandingnya itu di sana gitu. iya betul, betul. Bang Fajrul ini agak personal. Sebetulnya apakah ini Ya, cita-citanya Bang Fajrul? Kalau saya lihat kan S1-nya teknik ya, kimia. Kalau nggak salah kimia ya, ITB-nya ya. ya. Kemudian Kemudian manajemen ngambil keuangan, ekonomi, terus ngambil hukum. hukum, terakhir ilmu komunikasi. Cita-cita Bang Fajrul itu apa sih sebenarnya? Berbakti untuk nusa bangsa dan agama. Oke, oke. Itu jawabannya jubir banget, Bang Fajrul. Gitu ya. Iya, ini perjalanan hidup. Tapi kalau dilihat sih, Iya, sebenarnya aku itu ketika di ITB juga kan, aku ada di kelompok diskusi, namanya Perkumpulan iya. Studi Ilmu Kemasyarakatan. Kerjanya debat tuh. Kemudian namanya Student English Forum, itu Iya, debat bahasa Inggris. Kemudian aku pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Ganesha. majalah Terus Ganesha ya. kemudian majalah Ganesha. Kemudian ketua Badan Koordinasi Unit Aktivitas. Nah, kemudian ya, terus aku masuk setelah itu kan aku ngambil ekonomi ya di UI. Mhm, Oke, ngambil ekonomi, maksud aku ngambil hukum ekonomi, tapi ketertarikan aku sebenarnya di wilayah komunikasinya sebenarnya. mhm. Nah, lalu kemudian pas di akhir aku bilang, ini menarik juga nih belajar komunikasi. Aku ngambil S3-nya komunikasi. Tapi dalam perjalanan itu kan ketika aku masih di TB, aku kan nulis buat pikiran rakyat. Iya. Aku ikut kelompok diskusi namanya kelompok 10. Itu yang bikin pikiran rakyat tuh, kelompok 10. Dibiayai oleh pikiran rakyat. Maka tiap bulan itu oleh pikiran rakyat Iya. kan seperti itu. Nah, kemudian ketika aku juga di Jakarta, aku menulis, kemudian aku menjadi presenter juga kan. Iya Presenter betul. televisi kan aku 9 tahun. Semua televisi itu udah aku. Termasuk ke radio aku, Jak FM dulu aku ikut juga. Siaran Jadi juga di situ. ternyata aku di dunia komunikasi senang banget.
Aha. Nah, itu ternyata dari sana, kemudian jadilah jadi juru bicara sekarang ini. Jadi rupanya yang formal ada aku ya, dari kimia, ekonomi gitu ya, kemudian komunikasi, tetapi yang informalnya ini yaitu dunia komunikasi, dunia tulis-menulis, menulis buku, sajak kan, buku banyak kan, pemenang Katulistiwa Literary Award segala. Terus kemudian menjadi kolumnis, menjadi presenter televisi, radio. Nah, akhirnya Toto masa depannya juga seperti aku kelihatannya tuh, jadi Amin, juru bicara amin. presiden. Amin. Nah itu, Itu tuh. setiap orang kan punya cita-cita, punya keinginan. Salah satu keinginan Iya. saya adalah mewawancarai presiden. Mungkin nggak ya Bang Fajrul ya kalau PRFM Sangat sekelas regional mungkin. ini? Oke, insya Allah nanti satu hari kita carikan waktunya ini ya, supaya bisa diskusi dengan presiden. Beliau senang bicara ya, cuma memang waktunya ini yang ampun deh. Gara-gara semuanya itu sudah dari, aku kan dapat semua jadwal presiden tuh kan dari pagi itu subuh Ya. itu sampai seharian sampai malam aku harus ngikutin aja tuh. Aduh, kadang-kadang juga berat ya jadi presiden itu, berat banget. Jadwalnya diatur kan kayak begitu. Iya, betul betul. Nah, Oke aku oke. kebetulan juga kan karena kan kantor aku kan di dalam ya, di Iya. kantor presiden gitu ya. Jadi ruang aku dengan ruang beliau kan cuma berjarak sekitar 5 meter. Nah, beliau kalau ada di sana, aku di kantor aku di sebelahnya gitulah ya. Berseberangan aja seperti itu, kalau ada apa-apa beliau manggil gitu kan. Nah, Aha. tapi ini sepanjang pandemi sejak bulan Maret ya, itu beliau berkantornya di Istana Merdeka. Jadi aku cuma sendirian di kantor presiden. Aku cuma Gitu. sendirian. Iya. Aku bilang, waduh ini kantor besar banget gitu ya. Cuma aku sendirian di sini. Ada sih sekretaris aku gitu ya, ada 2 Iya. orang gitu. Tapi tim aku ada juga, kan aku punya tim 15 orang. Itu yang membantu aku. Jadi kalau orang menyangka Hmm. jubir presiden itu mengarang sendiri, mencari data sendiri, itu enggak. Aku tuh punya Oh. 15 orang yang Hmm. mendampingi aku. Ada 5 asisten, 10 pembantu asisten. Mhm. 5 asisten itu ada asisten untuk riset, ada strategi komunikasi, Oh. ada yang untuk jaringan digitalnya, ada administrasi dan hukumnya kan. Aku kan sebelum ngomong atau sebelum menulis harus ngomong dulu sama tim aku yang yang hukum. Ini Mhm. punya konsekuensi hukum tidak? Ini apa segala macam. Iya iya Jadi iya. di belakang aku itu, jadi setiap kata yang keluar dari aku, baik dalam bentuk rilis, pernyataan di televisi, radio, atau di media, atau langsung gitu ya, itu di belakangnya ini yang ngerjain tuh, Tok. Iya, betul betul. Mungkin orang menyangka itu langsung keluar dari aku gitu ya. Nah kalau sekarang sih keluar dari aku, karena kan ini santai ya. Iya, betul. Nah, itu belum lagi kalau sebelum kita mengeluarkan kan aku harus ini konfirmasi lagi Iya. kepada Mensesnek gitu lah ya. Betul betul Pak betul betul Pratikno, betul. kepada Pak Menseska, Pak Pramono Anung, ini cocok nggak? Udah pas tidak? Karena takutnya kan ada sedikit salah. Nah, itu jadi problem. Karena kan wartawan mengutipnya kan jubir presiden, Iya. istana gitu kan. Nah, orang nggak terlalu peduli ini istana yang mana, yang penting sudah dinyatakan. Ya Iya itu iya. ada tantangannya besar, Mmm. enggak, menurut aku sih sebenarnya lebih banyak sukanya dan lebih banyak tantangannya gitu ya. Iya. Tantangannya itu beda banget dengan di luar. Jadi aku sekarang lebih banyak mengenal juga yang do and don'ts-nya kan kayak gitu. Iya iya, betul betul. Kalau waktu masih bebas ya di televisi kan aku bicara apa saja ya. Mhm. Apapun kamu tanya tuh pasti aku jawab. Kalau sekarang belum tentu. Aduh aduh, kalau udah ngomong-ngomong presiden juga, kalau ngobrol sama Bang Fajrul tuh ngomongin presiden berarti ingat ini, Capres Independen. Wah, itu juga seru kalau kita ngobrol itu ya, Bang, Oh ya. itu? Iya, aku pernah ngomong tuh sama Pak Jokowi kan Gimana waktu gimana? beliau terpilih yang pertama Pak, beliau terpilih. Aku bilang, Heeh. tapi orang nanya, ya aku bilang sebenarnya yang duluan jadi calon presiden aku sebenarnya Pak Jokowi. Beliau tertawa ya. Beliau selalu ingat, tapi nggak ada masalah tuh tuh. Iya Beliau iya kan dia tahu persis ya bahwa aku itu memperjuangkan pilkada independen. Dan iya sekarang kan seluruh Indonesia kan boleh pilkada independen. iya. Aku memperjuangkan presiden independen gitu ya. Beliau tahu itu.
dan gagal waktu itu di Mahkamah Konstitusi. Iya. Dan orang selalu mengingat aku sebagai capres independen kan, dan sebagai orang yang memperjuangkan itu gerakan politik yang sifatnya independen. Beliau tahu, Mhm. tapi kan Pak Jokowi ini kan selalu berpikir bahwa demokrasi itu sepanjang perbedaan pendapat itu disampaikan secara secara ilmiah lah ya, Iya. dengan data, dengan fakta, dengan argumen yang baik, nggak ada masalah. Makanya kan ada orang yang bilang bahwa kalau berbeda pendapat pasti jadi masalah. Aku sampai bilang, aku berbeda pendapat loh dengan Pak Jokowi itu soal presiden. Beliau itu lebih setuju dengan presiden melalui partai politik. Sementara aku berjuang melalui independen. Beliau juga lebih setuju pilkada melalui partai kan. Sementara aku mewakili teman-teman yang jadi gubernur, bupati, wali kota yang independen. Aku jadi jubir beliau tuh, aku bilang nggak ada masalah. Iya ya. Nah, aku bilang jadi salah kalau orang mengatakan bahwa berbeda pendapat itu bikin masalah. Enggak. Sepanjang perbedaan pendapat itu disampaikan dengan data, fakta, argumen, riset, nggak ada masalah. Itu presidennya mendukung partai, ini juru bicaranya mendukung independen, nggak ada masalah. Nah, itu yang jadi yang mesti dikembangkan. Ya, aku kan sudah mewakafkan hidupku ya untuk demokrasi ya, reformasi, dan aku lihat Pak Jokowi juga sejak 2014 sudah mewakafkan hidupnya tuh untuk reformasi, untuk demokrasi. Jadi sangat apa sangat intens dalam pembelaan. Paling tidak yang gua catat ya, Mhm. ketika ribut orang tentang presiden boleh lebih dari 2 kali. Kemudian pilpres itu dipilih tidak langsung lagi, pilkada tidak langsung. Aku langsung tuh diskusi dengan beliau, Pak, aku bilang, ini Pak yang kita perjuangkan 98. Ini adalah ikonnya demokrasi, masterpiece-nya demokrasi. Kalau sampai ini diganggu gugat, jadi masalah dengan demokrasi dan reformasi. Mas Pak Jero bicara ke publik bahwa Presiden Joko Widodo itu mendukung pilpres langsung. Kemudian presiden hanya 2 periode dan pilkada itu langsung. Karena itu adalah cita-cita reformasi. Kan enak kan? Iya. Karena dekat dengan beliau kan. Beda kalau misalnya kalau bukan juru bicara kan mungkin nggak bisa diskusi kan. Nah Mhm. itu makanya orang bilang apa bedanya? Dekat dengan di luar dengan di dalam. Di dalam lebih mudah diskusi dengan presiden. Kalau di luar kan aku harus menulis dulu di Kompas atau di Pikiran Rakyat atau bicara di PRFM. Belum tentu beliau dengar kan. Kalau di Iya. dalam kan aku langsung kalau ketemu, Pak, aku ingin menyampaikan gini argumen. Oh iya, sudah sampaikan. Jadi lebih mudah. Nah, dalam titik itu menurut aku, tugas aku untuk mengawal reformasi 1998, mengawal demokrasi itu lebih mudah dengan menjadi juru bicara presiden atau lebih mudah dekat dengan Mhm. presiden gitu. Gitu. Oh, Karena memang berkantornya pun di kantor presiden kan bersama dengan beliau. Jadi betul lebih betul. mudah. Wah, ini kalau dilanjutin bisa sejam 2 jam ngobrol sama Bang Fajrul. Saya nggak mau Bisa, ganggu. ini bahaya ini. Tapi Bahaya yang ini. penting kalau di Bandung ini habis selesai ini kita langsung ke mana ya? Ini Mampir. Ini. mampir ke Laksana ini gitu. Wah, mantap mantap. Oke. Salam hormat untuk semua pendengar PRFM, semua pendengar di Jawa Barat, seluruh Indonesia lah ya. Kan ini juga kan melalui net juga kan ya. Betul betul. Mudah-mudahan semua saya besar karena pikiran rakyat. Jadi saya juga besar karena PRFM juga gitu ya. Dan menjadi jubir presiden juga karena pikiran rakyat. Kalau dulu saya ditolak tulisan-tulisan saya oleh pikiran rakyat, aku nggak akan jadi jubir presiden saya. Jadi saya berhutang budi kepada pikiran rakyat, PRFM, dan semua yang terkait dengan pikiran rakyat di Bandung. Ya.